Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belajar kesana kemari, tapi kok masih gini-gini aja? Atau saya sudah tahu teorinya tapi prakteknya susah? Atau setelah saya ikut kajian, seminar, pelatihan, saya kok semangat di awal, tapi setelah itu ilmunya mengendap, bahkan sebagian menguap. Gimana ya supaya kita tidak begitu? Nah, dari beberapa aduan itu, semua hal yang berkaitan dengan motivasi adalah normal jika turun naik, bisa jadi bisa yang plus. Nah, jadi yang susah dari setelah belajar adalah menjaga keistiqomahan atau konsistensi. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa konsisten dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan? Di antara banyak ikhtiar, saya selalu usulkan dua hal. Yang pertama, tidak berhenti belajar. Berhenti belajar, berhenti kebaikannya. Dan belajar adalah salah satu kegiatan yang bahkan menurut beberapa nas syar'i itu harus sampai mati. Ada banyak perusahaan di dunia yang dulu menguasai dunia, kemudian tidak lagi menguasai dunia, bahkan tumbang gara-gara mereka berhenti belajar. Bahasa manajemennya berhenti berinovasi. Karena itu di depan kantor Google ada patung statu, namanya, kalau nggak salah namanya statu, patung dinosaurus, rangka dinosaurus. Maksud para petinggi Google adalah mereka mau para karyawan di Google benar-benar menjadikan dinosaurus pelajaran. Dulu ada hewan yang sangat besar, raksasa kuat, tapi bisa punah gara-gara tidak beradaptasi. Betapa banyak perusahaan di dunia, siapa yang menyangka Nokia tumbang, siapa yang menyangka BlackBerry tumbang, Kodak tumbang. Ya, meskipun pernah berjaya tapi berhenti, maka berhenti berinovasi, berhenti belajar, berhenti kebaikan. Sama kita, apalagi kita manusia biasa ya, kita jadi hari ini jadi orang baik, tapi kemudian kita bisa terbawa, tergerus oleh perubahan di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, kita harus punya circle, punya komunitas, punya lingkungan sebagai support system. Ya, kita tahu kita boleh mengandalkan diri kita sendiri, bukan boleh mengandalkan orang lain, tetapi kita ini makhluk sosial, makhluk yang berada di lingkungan, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jika kita memang setiap hari berinteraksi dengan lingkungan, maka kita pun harus punya lingkungan atau circle, atau yang circle yang bagus ya. Banyak orang yang mungkin mengkonsumsi benda-benda yang tidak baik, bertekad untuk berhenti dari benda-benda itu, mengkonsumsi benda-benda yang tidak baik itu, mereka bisa kembali lagi kalau mereka tidak memutus circle, kalau masih gaul dengan orang-orang itu. Nah, sama, supaya kita istiqomah dengan kebaikan, ya kita harus punya circle. Misalnya kalau kita belajar parenting supaya kemudian terjaga konsistensinya, kita harus punya circle, punya jamaah, punya komunitas. Mereka berkata setelah ikut kajian diingatkan lagi, jadi semangat lagi, jadi dapat insight baru terus. Jadi yang tadinya hendak melenceng jadi diluruskan lagi. Nah, inilah manfaat dan niat kita membuat Kijo. Jadi yang sudah ikut, barakallah, sampai jumpa nanti hari Sabtu di pertemuan pertama Kijo. Yang belum bergabung silahkan gabung. Mohon maaf, klub ini ada biayanya supaya Bapak Ibu senantiasa bertanggung jawab ya. Kalau sudah bayar mungkin akan merasa rugi jika tidak hadir, kecuali ada kepentingan uzur syar'i tentunya.
Tapi kalau sudah bayar tidak hadir itu kan rugi rasanya. Beda kalau kemudian tidak ada biaya. Jadi kita pertemuannya insya Allah dirancang selama 1 tahun dengan tema-tema tertentu. 50% saya sedikit menyampaikan materi, dan bahkan mungkin kalau bisa 30%, sisanya adalah lebih banyak soal tanya jawab. Jadi dari tanya jawab ini kita bisa belajar dari masalah orang, kasus orang, sehingga kita ketika menemukan masalah yang sama bisa mengantisipasinya, bisa terhindar dari lubang yang pernah membuat orang terjatuh. Sampai jumpa nanti hari Sabtu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.